Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral tentu. Namun sebelum masuk pada integral tentu, di sini ada pengantarnya terlebih dahulu, yaitu mengetahui jumlah Riemann. Ini silahkan dibaca ya. Grafiknya kelihatan seperti ini. Langsung saja kita masuk ke bagian rumus saja. Di sini lihat titik partisinya. Di sini A sama dengan X1, terus X2, A sama dengan X0, terus X1, X2, X3, X4, X5, dan X6. Di sini dilihat sendiri seperti ini. Untuk kita sebut jumlah Riemann-nya itu rumus umumnya seperti ini ya. Disimbolkan dengan RP sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, di mana fungsi f x1 dan delta xi dan dikali dengan delta xi, seperti ini ya. Langsung saja kita ke contoh. Contoh yang pertama, yaitu hitunglah jumlah Riemann untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 1 pada interval min 1,2, dimana kurang dari 2 dengan titik-titik partisi berjarak sama. Min 1 kurang dari min 0,5, kurang dari 0, kurang dari 0,5, kurang dari 1, kurang dari 1,5, kurang dari 2 dengan titik sampel xi berupa titik tengah dari interval bagian ke i. Ini gambarnya seperti ini ya. Di sini x0-nya min 1, x2-nya x1-nya min 0,5, x3-nya ini seperti ini. Bisa dilihat, kita langsung saja. Nah, ke sini. Ini diketahui delta x1 sama dengan min 0,5 dikurangi ini. Seperti ini, bisa dilihat sendiri ya. Ini contohnya. Ini delta x-nya itu sama. Ini x1 dengan 0,5, x2 0,5, x3 0,5, x4 0,5, ini 0,5 dan 0,5 semua ya. Langsung kita mencari xi-nya. Ini xi-nya tadi kan di sini. Nah, ini 0, ini xi-nya kita masukkan ke sini karena sudah diketahui. Lalu kita masukkan ke fungsinya. Kita masukkan fungsinya, di mana ketika xi-nya itu 0,7, maka di sini hasilnya fungsinya itu 1,5,6. Ini bisa dihitung sendiri. Langsung yang ditanya itu apa? Jumlah Riemann. Kita masukkan, jawab. Rumus jumlah Riemann itu seperti ini. Nah, ini dimasukkan untuk fungsinya tadi kan x1 kan ini ya. Ini terus dikalikan intervalnya x1, ini 0,5 itu, dan seterusnya kita masukkan sampai nanti ketemu jumlah Riemann itu 5,9375 ya. Seperti itu, silahkan dihitung sendiri. Terima kasih. Oke, melanjutkan dari yang tadi itu, yaitu integral tentu. Di sini intinya dari pembahasan 4.2 ya, dimana definisi integral tentu itu merupakan batas terakhir dari suatu integral atau batas terakhir dari suatu fungsi. Langsung saja pada teoremanya. Teorema A itu integral tentu. Di sini disebutkan bahwa integral dari A dan B, di mana fx dx sama dengan limit dari norm P sampai 0, ada sigma mulai dari I sama dengan 1 sampai N, di mana fxi dikali delta xi. Di sini untuk rumus yang ini sama dengan
rumus Riemann. Makanya kenapa integral tentu ini biasanya disebut dengan integral Riemann. Seperti itu ya. Langsung ke contoh soal saja. Di sini hitunglah integral dari min 2 sampai 3 di mana fungsinya x plus 3 dx ya. Di sini diketahui bahwa delta x itu sama dengan 5 per n ya, dimana intervalnya itu min 2,3, interval tertutup ya, ini di mana intervalnya ini memiliki bagian yang sama antara min 2 sampai min 3, sama seperti yang tadi di jumlah Riemann ya. Maka untuk xi sama dengan ini min 2 plus i kali delta x ya. Ini seperti ini. Untuk mencari fungsi xi nya itu sama dengan xi ditambah 3 interval yang b. Ini interval yang ini titik yang interval a, ini interval b, seperti ini. Ini merupakan rumusnya ya, rumus umum untuk mencarinya. Sehingga dari sini kita dapatkan bahwa sigma i sama dengan 1 hingga n ini rumus Riemann ini sama dengan rumus yang integral ini tadi ya. Jadi kita masukkan saja nih untuk sigma i sama dengan 1 hingga n, dimana ini xi nya itu adalah 1 plus i dikali 5 per n dikali dengan delta xi nya itu 5 per n, seperti ini ya. Ini aturan integral itu seperti ini. Jadi 5-nya bisa ditaruh di depan, ini dikali ini juga seperti itu. Ini merupakan aturan penjumlahan dalam integral. Jadi ini dicoret-coret mendapatkan ini 25 per n kuadrat dalam kurung n plus 1 ini dapat dari rumus jumlah khusus, dimana ini sesuai dengan di buku itu sama dengan n plus 1 n dikali n plus 1 per 2 ya. Ini kita masukkan aja langsung angkanya seperti ini. Jadi didapatkan dari ini tadi dari ini didapatkan 5 plus 25 per n dikali 1 plus 1, ini 1 ya, 1 per n. Langsung saja, sehingga dari ini kita langsung memasukkan ke rumus integral tentunya. Sehingga untuk mencari integral dari min 2 sampai 3 x plus 3 dx itu adalah ini, kita masukkan rumusnya. Sehingga ini ya, limit integral dari min 2 hingga 3 x plus 3 dx itu sama dengan limit norm sampai 0, dimana sigma i sama dengan 1 hingga n f xi dikali dengan delta i itu karena ini norm p nya hingga 0 itu sama dengan sampai n sampai tak hingga, jadi kita memasukkannya langsung aja. Limit n sampai tak hingga ini kita masukkan dari hasilnya yang fx nya tadi, ini kita masukkan ke sini langsung ya. Sehingga kita dapatkan ini 1 per n ini sama dengan 0 kan, 1 plus 0 itu sama dengan 1. Jadi berapapun yang dikalikan 1 itu hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi integral dari min 2 hingga 3 x plus 3 dx itu sama dengan 35 per 2, seperti itu.